Betan Peto bikin Ruben Onsu panik. Onyo marah sambil banting pintu kamar dan pilih menyendiri. Betan Peto mengaku diteror orang yang tak dikenal lewat telepon dan DM Instagramnya. Putra pertama Ruben Onsu dan Sarwenda ini pun kesal. Onyo demikian ia biasa disapa pun marah-marah bahkan sampai membanting pintu kamarnya. Ruben Onsu yang melihat gelagat aneh Betan Peto pun panik. Pasalnya, menurut Ruben, Onyo tak pernah bersikap seperti itu. Onyo tak pernah marah-marah, apalagi membanting pintu dan mengurung diri di kamar. Ternyata ini hanyalah aksi Betan Peto untuk menguji rasa sayang sang ayah. Pasalnya belakangan ini Ruben Onsu lagi sibuk banget. Maka daripada itu Onyo mau mencoba untuk menguji rasa sayang ayah Ruben dengan cara Onyo marah-marah di kamarnya. Alhasil malah si Onyo yang kekunci di kamarnya. Jelas ayah Ruben sangat khawatir. Ulah Onyo dimulai untuk membuat Ruben Onsu panik. Suami Sarwenda ini pun panik ketika Betan Peto tiba-tiba mendapatkan telepon misterius. Orang tak dikenal itu disebut meneror Betan Peto dari semalam. Sontak, Betan Peto pun kesal saat menjawab telepon dari orang tak dikenal tersebut. Bahkan, Betan Peto mencecar soal dari mana orang tersebut mendapatkan nomor teleponnya. Ini ngapain sih nelpon-nelpon dari semalam? Kenapa emangnya? Ada masalah apaan? Cecar Betan Peto dengan suara meninggi. Kamu dapat nomor saya dari mana? Woi, nama kamu siapa? Cecar Betan Peto. Kasih tahu dong namanya. Jadi laki-laki itu harus berani, jangan main di belakang. Tegas Betan Peto lagi. Selain telepon, disebutkan Betan Peto sering menerornya lewat komentar di Instagram. Komen-komen gak jelas lagi di IG saya. Ngapain? Kalau nggak mau lihat IG saya, jangan lihat IG saya. Tegas Betan Peto. Rupanya kemarahan Betan Peto dapat telepon dari orang tak dikenal itu didengar oleh Ruben Onsu. Ruben Onsu pun langsung panik. Waduh, kenapa dia? Tanya Ruben Onsu bertanya pada karyawan. Ternyata Betan Peto berniat menjahili ayahnya Ruben Onsu. Ketika Ruben Onsu terlihat panik, Betan Peto pun sengaja banting pintu kamar. Meski begitu, ia masih terus mengomel kepada si penelpon yang disebut sudah menerornya. Ya udah, mau ngomong apaan? Jangan berani ngomong di belakang, di depan dong kalau mau. Ayo mau ngomong apaan? Cecar Betan Peto pada si peneror. Di depan kamar anak, Ruben Onsu pun terlihat makin panik. Lama banget nih anak, kenapa ya dia? Tanya Ruben Onsu memikirkan Betan Peto. Bahkan, Ruben Onsu meminta karyawannya untuk tak merekam aksi Betan Peto yang sedang marah-marah kepada penelpon gelap tersebut. Jangan di-shoot. Tadi pas dia marah-marah nggak diambilkan gambar sama suaranya? Tanya Ruben Onsu pada kameramen. Enggak, jawab kameramen berbohong. Ternyata kameramen masih menyalakan kamera dan memperlihatkan ekspresi kepanikan dari Ruben Onsu mendengar Betan Peto diteror orang tak dikenal. Kok nomornya bisa tahu? Kan dia punya nomor juga, nomor sekolah, ucap Ruben Onsu makin panik. Suami Sarwenda kemudian mengetuk-ngetuk pintu kamar Betan Peto, namun tak kunjung dibuka oleh sang anak. Saya nggak pernah lihat lo dia marah-marah begitu, ucap Ruben Onsu di luar kamar. Ya udah, kalau mau ngomong sekarang. Mau ngomong apa? Ha? Jangan di belakang, saya nggak takut. Cecar Betan Peto pada si peneror. Setelah pintu kamar Betan Peto berhasil dibuka, Ruben Onsu makin khawatir dengan kondisi sang anak. Ketika bertanya keadaan anak, pertanyaan Ruben Onsu malah dijawab dengan nada tinggi oleh Betan Peto. Sontak Ruben Onsu pun makin panik dan cemas. Yuk kenapa sih? Yuk, I bingung, ucap Ruben Onsu cemas. I nggak apa-apa, I cuma pengen sendiri aja. Udah, yuk ke bawah dulu aja, timpal Betan Peto masih dengan emosi meluap-luap. You mau sendiri kenapa? I denger you tadi marah-marah kenapa? Tanya Ruben Onsu. Nanti kalau I nggak buka, you kekunci gimana? Si I serius ya, nyo, imbuh Ruben Onsu. Ya udah, terima kasih ya. You ayah turun dulu, I lagi pengen sendiri dulu. Please ngertiin ya, jawab Betan Peto. Mencoba mengerti keadaan sang anak, Ruben Onsu pun mengikuti keinginan Betan Peto. Akan tetapi, Sarwenda pun ikut cemas dan ingin menasihati Betan Peto, namun ditahan oleh Ruben Onsu. Dia mau sendiri, dia bisa gak kira-kira nyelesainya, ucap Ruben Onsu pada Sarwenda. Setelah itu, Ruben Onsu menghampiri Betan Peto di kolam renang dan langsung memeluknya. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga mengelus-ngelus rambut sang anak untuk menenangkannya. Gak boleh gitu lagi ya, gak boleh marah-marah lagi, ucap Ruben Onsu penuh kasih sayang. Ayah aja gak pernah bikin you marah, bikin you sedih, tambahnya. Melihat kesabaran dan kasih sayang Ruben Onsu, Betan Peto pun menceritakan fakta yang sebenarnya soal diteror orang tak dikenal. Diakui Betan Peto,
aksinya yang tadi marah-marah kepada si peneror itu cuma prank. Ai gak marah-marah, emang biasa aja, ucap Betan Peto. Ai itu cuma mau ngetes saat Ai itu marah-marah sama orang, ayah itu kira-kira peduli gak sama Onyo. Ternyata ayah peduli sama Onyo, beber Betan Peto. I love you so much, ucapnya lagi sambil memeluk Ruben Onsu. Lantas Betan Peto pun memperlihatkan beberapa kamera tersembunyi yang sengaja merekam tanggapan Ruben Onsu saat menghadapi anak yang kena teror. Mendengar hal tersebut, Ruben Onsu pun kembali memeluk Betan Peto sembari tersenyum.